Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Aditya Pamungkas dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya mau membahas suatu hal yang sangat penting. Nah, tentunya teman-teman semua pernah dengar dengan istilah yang namanya itu kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini bukan berarti otot yang kita miliki maupun jabatan yang tinggi saja. Tapi yang kita bakal bahas di sini ada yang namanya itu kekuasaan dalam organisasi. Yang secara definisi dan arti sering disalahartikan dan disamakan dengan kepemimpinan. Kenapa bisa? Jadi di sini kekuasaan dan kepemimpinan meskipun merupakan suatu hal yang sangat berkaitan, sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Karena secara sederhana kekuasaan ataupun power yang biasa kita sebut yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Sementara itu kepemimpinan di sini merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui inspirasi, motivasi maupun arahan. Gunanya untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Jadi perbedaan utamanya di sini terletak pada cara pengaruh itu diberikan. Kalau di sini kekuasaan seringkali melibatkan otoritas formal ataupun posisi dan jabatan yang dimilikinya, sedangkan kepemimpinan di sini lebih menekankan pada aspek pengaruh tanpa adanya paksaan. Lalu, apa dasar dari kekuasaan itu sendiri? Yang membagi di sini yaitu French dan Raven. Dua ahli dalam bidang ini telah membagi dasar kekuasaan di sini ke dalam 5 jenis yang berbeda. Apa saja di antaranya? Yang pertama, kekuasaan legitimasi. Nah, kekuasaan di sini itu berasal dari posisi maupun jabatan resmi yang dipegang dan diterima oleh seseorang dalam suatu struktur organisasi. Misalnya, seorang manajer di sini memiliki kewenangan untuk apa? Untuk memberikan arahan kepada karyawan yang merupakan bawahannya. Karena memang di sini posisinya diakui secara normatif dan formal dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu kekuasaan reward. Nah, kekuasaan di sini berarti kemampuan untuk memberikan penghargaan. Seperti apa penghargaannya? Bisa berupa bonus, promosi, pengakuan atas kerja keras dan pencapaian kerja, maupun pemberian hadiah. Dan jenis kekuatan di sini seringkali digunakan untuk memotivasi karyawan agar meningkatkan kinerja mereka di perusahaan tersebut. Yang imbasnya, biasanya motivasi dan kinerja mereka itu meningkat karena merasa dihargai. Yang ketiga, namanya itu kekuasaan korsif. Kekuasaan korsif di sini bisa kita sebut juga sebagai kekuasaan paksaan. Nah, kekuasaan di sini yaitu kemampuan untuk memberikan sanksi maupun hukuman, bisa berupa penurunan gaji, teguran, ataupun hukuman. Nah, di sini kekuasaannya itu biasanya digunakan dalam situasi di mana disiplin itu perlu ditegakkan. Namun penggunaannya harus bijak karena bisa menciptakan lingkungan kerja yang negatif dan malah tidak memotivasi karyawan tersebut. Yang keempat, yaitu kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi di sini berarti pengaruh yang timbul karena orang lain menghormati atau mengagumi dan ingin meniru seseorang. Misalnya, seseorang pemimpin yang mempunyai karisma yang tinggi yang dijadikan panutan karena kepribadian dan nilai-nilai yang dipegangnya dirasa ideal dan bisa diikuti. Yang kelima dan terakhir, yaitu kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli di sini merupakan kekuasaan yang berasal dari pengetahuan, pengalaman, maupun keahlian khusus yang dimiliki seseorang dalam menjalankan sesuatu. Yang mana orang dengan kekuasaan ahli di sini seringkali menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan karena dianggap paling memahami dalam suatu bidang tersebut dan biasanya dijadikan patokan. Yang terakhir, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kekuasaan di sini bukan hanya sekedar alat untuk mencapai tujuan pribadi, melainkan suatu tanggung jawab besar yang harus digunakan secara bijak dan baik juga. Karena dalam konteks organisasi, kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mendukung visi bersama dan memotivasi orang lain di sekitarnya untuk tumbuh dan berkembang bersama dan memajukan perusahaan tersebut.